Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, dengan keadaan sehat, kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang ke-6 ya. Terima kasih kalian sudah melaksanakan tugas individu dan tugas kelompok. Dari pertemuan sebelumnya, kita terbuka ya, wawasan kita, pemahaman kita tentang pemasaran online. Oke, di pertemuan kali ini kita akan lebih menguasai berkaitan manfaat pemasaran online, terus nanti kita ada konten pemasaran online-nya ya, sehingga kita nanti di produktifnya kita bisa menerapkan bagaimana pemasaran online itu. Oke, untuk manfaat pemasaran online ya, kita bisa melakukan perubahan dengan cepat ya. Kenapa? Kalau dulu kita membutuhkan waktu yang lama harus menuju satu tempat ya. Dengan pemasaran online, nah itu dengan lebih mudah kita bisa menuju tempat tersebut ya. Yang kedua, menentukan sasaran demografis tertentu atau tempat dan penduduk tertentu. Jadi kalau dengan pemasaran online ini kita bisa menentukan, oh kita akan melakukan pangsa pasar kita di wilayah Cileunyi ya. Kita bisa tahu bagaimana sistem kependudukannya ya, pola penduduknya, lifestyle penduduknya atau gaya hidupnya di Cileunyi kita bisa tahu. Yang ketiga itu banyak media pilihan. Tadi di pemasaran online kita tidak hanya menggunakan jenis website saja, bahkan WhatsApp kita itu bisa kita gunakan untuk pemasaran online ya. Yang keempat adalah penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen. Jadi kalau dalam distribusi kita waktu yang lalu itu ada yang namanya agen. Sekarang kita langsung. Itu yang disebut direct marketing. Kita marketingnya langsung dari pemasar langsung ke konsumen. Nah, yang kelima adalah kemampuan konversi instan atau pemetaan yang cepat. Keuntungan yang lainnya ya, selain manfaat itu ada keuntungannya ya. Itu organisasi lebih mudah dan sederhana. Jadi kalau dulu kita mau menjual satu produk kita butuh perusahaan yang besar ya. Sekarang itu kamar kita saja, ruang tamu kita bisa jadi tempat atau perusahaan milik kita. Jadi tidak harus membutuhkan ya organisasi yang rumit atau lebih besar. Jadi lebih simpel ya. Yang kedua itu kemudahan mengelola barang-barang kita ya. Jadi kita tidak harus membutuhkan gudang yang areanya lebih luas ya. Dan dengan pemasaran online kita kelola barang kita itu lebih mudah. Yang selanjutnya pelayanannya lebih fokus ya. Kita nanti yang namanya segmen pasar itu kemana gitu. Misal kita ambil teman-teman kita ya di WhatsApp grup kita bisa share pada kita, atau di status kita bisa bikin open PO ya. Jadi itu lebih fokus. Selanjutnya riset pasar lebih mudah ya. Nanti dengan internet kita bisa menentukan penelitian pasar mana nih yang saat ini itu sedang trending satu produk, misalkan tentang hijab ya. Kita perlu pahami hijab di Jawa itu akan beda dengan kerudung yang ada di Sumatera gitu. Jadi itu ada pembeda. Riset pasarnya nanti akan beda, tapi lebih mudah ya. Selanjutnya, selain riset pasar lebih murah, biaya pemasaran pun lebih murah karena kita tidak perlu biaya iklan, bayar artis yang mahal, biaya iklan yang mahal ya. Nanti kita akan belajar bagaimana biaya pemasaran itu lebih murah ya. Bahkan kita bisa jadi modelingnya ya. Kemudian adalah kemudahan memilih target pasar. Ini targetnya nih. Kita nanti dalam segmen pasar ya, targetnya itu kita misalkan berdasarkan usia nih ya. Kita akan pilih usia dari sekian tahun ke sekian tahun. Dari target penduduknya kita ambil misalkan mau di desa, mau di kota. Kita lebih mudah memilih targetnya. Selanjutnya adalah tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau dulu pemasaran itu dari jam
lebih jam kerja ya, jam 8 sampai jam 4. Sekarang itu kita jam 5 subuh sudah bisa mulai. Bahkan kita jam 9 malam masih bisa melakukan kegiatan pemasaran. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu ya. Kita ada di kota mana, kita masih bisa berjualan. Tidak harus menetap di satu tempat ya. Nah, selanjutnya kita harus mengenali komponen ya atau konten pemasaran online nanti seperti apa gitu ya. Karena beda-beda gitu. Kita akan mengenal yang namanya konten marketing ya. Itu kayak YouTube, blogs ya. Itu konten marketing yang bisa kita gunakan. Terus kita mengenal search engine marketing. Nah, lebih mudahnya kita biasa pakai Google ya. Di Google dia ada search engine optimization. Dia akan mencari, kita tinggal ketik saja. Kenapa? Karena masyarakat saat ini kalau butuh sesuatu bertanyanya itu pada Google. Misalkan butuh buku, mereka ketik toko buku atau buku apa ya. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan email marketing ya. Jadi nah ini biasanya digunakan untuk menjalin hubungan yang baik dengan klien atau konsumen sebelumnya. Jadi kita biasa mendapatkan email di surat elektronik kita dari perusahaan. Ini ya email marketing. Yang selanjutnya adalah ada bagian online public relation ya. Jadi PR ini, public relation ini bisa pakai cyber, bisa pakai online atau on the net ya. Jadi public relationnya itu menggunakan internet ya. Jadi bagian yang lebih mudah kita kena kehumasan atau hubungan masyarakat ya atau hubungan publik, biasanya itu membidik situs beritanya berdasarkan komunitas online khusus ya. Nah, ini yang paling banyak kita gunakan, yang kita kenal dengan sosial media marketing. Karena selama ini harus diakui bahwa sosial media kita itu lebih banyak dibuatkan untuk status yang tidak ada manfaatnya untuk bisnis atau untuk usaha. Padahal beragamnya media sosial atau media online ya, kita bisa menggunakan ya atau menciptakan isinya itu banyak. Jadi bisa blog, forum, ya ada jejaring virtual ya. Sehingga bentuk media sosial inilah yang nanti bisa kita gunakan untuk ya kegiatan pemasaran online usaha kita, karena masyarakat di seluruh dunia pakai ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini berkaitan dengan online advertising atau iklan online ya. Ini biasanya kita lebih dikenal pakai website. Jadi kalau teman-teman kita tuh anak-anak rekayasa perangkat lunak, mereka sudah terbiasa dengan penggunaan website. Jadi mungkin kalian boleh nanya ke teman-teman jurusan RTL ya. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk iklan kita ya. Jadi nanti websitenya itu website perusahaan kita, isinya itu tentang produk-produk yang akan kita jual ya. Jadi itu lebih memudahkan lagi. Jadi bisa kita di website itu lebih berkolaboratif. Jadi sosial medianya ada, salesnya ada atau penjualannya ada salesnya. Terus kita bisa menggunakan search engine di sana, yaitu lebih lengkap lagi ya. Nah, ini yang tadi disebutkan ya tentang website itu. Kalau kita simpulkan itu sebagai kumpulan halaman ya yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan hyperlink ya. Jadi ada online advertising dengan website itu punya kesinambungan ya. Jadi silakan nanti kita kuatkan konten websitenya, kita kuatkan untuk penggunaan sosial media kita pahami iklan online kita, sehingga pemasaran online kita lebih mumpuni atau lebih dikuasai. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik pemetaan ya, atau memetakan website dan toko online. Ini yang harus kita pahami juga ya. Jadi kita bisa tahu berapa banyak orang masuk ke sebuah situs website atau mengklik tombol pembelian. Nah, itu
nanti kita ke depan kita akan di C4 atau di produktifnya kita akan belajar dengan Google Tracker juga. Ya, kita akan memantaukan ya berapa sih ya yang banyak ya pengunjung di website kita. Ya. Yang selanjutnya adalah kenapa kita memilih pemasaran online? Ya, karena cara kerjanya yang harus kita kuasai. Yang ke-1 itu ada persyaratan harus membangun kesadaran konsumen atau awareness ya. Jadi konsumen tuh harus sadar nih, oh dengan iklan kita. Yang kedua, memunculkan interest atau ketertarikan. Jadi kuncinya nanti iklan atau konten yang kita buat itu harus membangun kesadaran dulu sebelum konsumen menjadi tertarik. Kenapa konsumen tidak tertarik? Karena tidak sadar dengan iklan kita, tidak tahu, tidak mengena, gitu ya. Bahkan tidak, nanti bahayanya tidak tertarik, gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau syarat tertariknya sudah, ketertarikannya sudah, maka akan timbul sebuah keyakinan ingin mencoba pada kita. Jadi nanti kita belajar bagaimana membuat konten, misalkan foto gitu. Kita membuat foto itu nggak boleh asal, wah ini foto kasih gitu, nggak bisa. Itu harus ada unsur-unsur yang dipenuhi dalam konten kita, ya. Itu yang disebut desire-nya, ya. Barulah yang keempat, biasanya konsumen itu tahap akhir, mereka melakukan action atau pembelian. Jadi ini yang dalam konsep pemasaran dikenal dengan konsep AIDA, ya. AIDA ini harus dipenuhi, ya. Jadi nggak bisa nanti langsung kita mengatakan konsumen akan tertarik. Harus dibangun dulu kesadaran awalnya akan media online atau media promosi kita, ya. Setelah itu muncul ketertarikan, muncul keyakinan, yakin, wah ini pilihan produk kita. Nah, barulah mereka melakukan pembelian, ya. Dalam pemasaran online pun, kalau tadi kita bicara ada kelebihan atau keuntungan, ada kekurangan dalam pemasaran online, ya. Yang ke-1 tentunya kita tidak bisa memasuki pasar atau target konsumen yang tidak punya teknologi internet, ya. Jadi itu kelemahannya. Pelanggan pun harus menggunakan teknologi internet. Kalau yang gaptek nggak punya, ya nggak bisa. Yang selanjutnya adalah koneksi internet pun harus bagus. Jadi ini akan menjadi hambatan. Jadi dalam pemasaran online itu kecepatan koneksi juga menjadi hambatan. Yang selanjutnya adalah dalam pemasaran online, konsumen tidak bisa langsung kalau sebuah produk itu, misalkan makanan nggak bisa dicium wanginya, nggak bisa dirasakan, dicicipi atau mencoba gitu. Karena kita bicaranya di alam virtual atau maya, ya. Nah, yang selanjutnya adalah adanya penipuan atau kejahatan dalam penjualan online. Nah, ini yang biasanya nanti kita, kenapa tuh ada COD, ya. Kalian tentu sudah tahu istilah COD, ya. Sama-sama si penjual nggak mau kena penipuan, si pembeli pun nggak mau ditipu. Nah, kenapa? Nah, ini terjadi gitu. Misalkan si konsumen sudah membayar produknya, tapi barangnya tidak datang. Atau, nah ini si penjual sudah mengirimkan produknya, tapi konsumen tidak bayar. Nah, ini dua jenis penipuan yang dilakukan dalam penjualan online ataupun dilakukan oleh oknum-oknum, ya, yang menipu. Produknya memang tidak ada, jadi seolah-olah ada gitu. Ketika nanti konsumen bayar, produknya nggak nyampe. Ini yang terjadi kekurangan pemasaran online. Oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan, ya? Nanti lebih lanjut, ya, kita seperti biasa kita diskusi di WhatsApp grup kita yang sudah kita buat, ya. Nanti yang penguatannya kita di PKK-nya itu di penguatan untuk C4-nya kita akan praktek bagaimana menggunakan media promosi online. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa disampaikan dalam pertemuan ke-6 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.